Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Davan Waikal dengan NIM 3123100821, kelas TI 23C8, ingin mempresentasikan tentang panduan praktis sistem pendukung keputusan SPK menggunakan metode hybrid AHP dan TOPSIS. Studi kasusnya adalah kasus kita membentukkan merek mobil listrik terbaik berdasarkan beberapa kriteria. Pengenalan metodenya adalah AHP akan membantu kita menetapkan bobot kriteria secara objektif. TOPSIS akan membantu kita meranking alternatif terbaik. Kita masuk ke materi Excel-nya. Tujuannya adalah tahap ini untuk mendapatkan nilai bobot atau WJ dari setiap kriteria C1 sampai C6. Bobot inilah yang menentukan beberapa penting kriteria harga dibandingkan jarak tempuh dan seterusnya. Nah, ini metrik perbandingan berpasangan. Ini adalah tabel input dari awal kita membandingkan setiap kriteria, misalnya C1 versus C2 versus C3 dan seterusnya. Menggunakan skala 1 sampai 9. Untuk menentukan mana yang lebih penting, nilai kebalikan digunakan di sisi bawah matriks. Normalisasi matriks. Proses matematis untuk menyeragamkan nilai. Setiap nilai di dalam matriks dibagi dengan total penjumlahan kolomnya. Hasilnya adalah proporsi kepentingan. Jadi hasil ini adalah pembagian dari 38D dengan jumlahnya 44D. Kemudian menghitung bobot atau WJ. Bobot atau WJ adalah hasil akhir dari AHP. Kita mendapatkan bobot ini dengan merata-ratakan nilai dari setiap baris pada matriks yang sudah dinormalisasikan. Ini penjumlahan dari D48 ini dengan I48. Dan kita masuk ke uji konsekuensi atau CR. Rumusnya adalah CR sama dengan CI sama dengan eigen value kurangi N dibagi N kurangi 1. Langkah wajib, kita harus memastikan perbandingan yang kita lakukan itu logis, tidak bertentangan. Kita cek dengan nilai CR, consistency ratio, syaratnya CR harus lebih kecil dari 0,1. Ini lebih kecil dari 0,1. Tahap 2 adalah nilai bobot TOPSIS diambil dari nilai bobot AHP. Tujuan tahap ini adalah menggunakan bobot AHP untuk meranking alternatif mobil A1, A2, A3, dan A4 dan menentukan mana yang memiliki nilai preferensi atau VI tertinggi sebagai pilihan terbaik. Menentukan matriks perbandingan alternatif dan kriteria. Kita standarisasi nilai-nilai awal kriteria, misalnya harga, kecepatan, jarak tempuh, agar semua data berada pada skala yang sama. Ini dilakukan dengan membagi setiap nilai dengan akar kuadrat dari jumlah kuadrat kolomnya. Ini penjumlahan dari akar kuadratnya. Kemudian
matriks normalisasi terbobot F. Ini adalah hybrid setiap nilai yang sudah dinormalisasi dikalikan dengan bobot kriteria WJ. Hasil dari tahap AHP semakin tinggi bobot semakin besar pengaruhnya pada nilai ini. Semakin tinggi bobot semakin berpengaruh. Dan kita masuk ke solusi ideal positif A+ dan negatif A-. Kita tentukan patokan A+ adalah nilai terbaik untuk setiap kriteria. A- adalah nilai terburuk untuk setiap kriteria. Ingat, untuk kriteria cost atau biaya, nilai terbaik adalah nilai terkecil, min. Sedangkan untuk benefit, nilai terbaik adalah nilai terbesar, max. Ini sudah ditentukan cost, benefit, cost, benefit, dan cost. Jadi ini kita mengambil yang cost berarti yang terkecil, dan benefit adalah yang terbesar. Benefit terbesar, cost terkecil, benefit terbesar, dan cost terkecil. Solusi ideal negatif. Kita putar balikan, berarti cost kita ambil yang lebih besar, dan benefit kita ambil yang lebih kecil. Jadi dibalikan. Ini positifnya yang benar, dan ini negatifnya yang dibalikan. Menghitung jarak ideal D+ dan D-. Kita hitung beberapa jauh setiap alternatif mobil dari A+ dan seberapa jauh dari A-. Hasilnya adalah 2D+ atau jarak ideal terbaik dan D- jarak ideal terburuk. Kesimpulan dari hasil ini adalah berdasarkan perhitungan alternatif, Tesla Model S menjadi pilihan terbaik dengan nilai preferensi VI tertinggi. Kemudian disusul dengan Wuling Hongguang Mini, kemudian Hyundai Ioniq Electric, dan terakhir Nissan Leaf. Metode hybrid AHP dan TOPSIS memberikan hasil keputusan yang logis dan terstruktur karena ia menggabungkan penentuan bobot yang objektif atau AHP dengan proses perankingan yang akurat, TOPSIS. Terima kasih telah menonton video saya. Sekian. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang dimengerti.